Kembali lagi bareng gue Bimo dan gue Faris. Semangat banget nih kayaknya ya. Yoi. Jadi hari ini kita akan ngebahas web series Asrama Dahlia. Dan jujur gue udah lama banget gak nonton web series. Ini jadi salah satu web series yang cukup menarik perhatian gue. Web series ini diperankan ya sama Sarah Tobing, ada Dinda Yasmin, ada Safira Wardana, ada Sania Leonardo, dan Aming gitu. Oh, ya. Mungkin bisa Aming. dibilang aktor yang paling senior di sini Aming ya. Untuk zaman dulu kali ya. Iya. Tapi maksudnya di sini porsinya Aming tuh sekalinya keluar tuh pecah banget. Bercerita tuh tentang ketiga perempuan nih yang tinggal di Asrama Dahlia yang menjadi dekat satu sama lain akibat pandemi. Kondisinya masih pandemi kan? Yes, masih pandemi dan di bulan Ramadan. Iya, Gitu. iya. Jadi menurut gue web series ini ya cocok juga sih buat nemenin ngabuburit kalian juga ya di selama bulan Ramadan ini gitu. Relate juga ke yang seumuran kita sih menurut gua. Iya benar. Anak kuliahan atau apa yang anak-anak muda yang lagi ngekos Iya, dan itu. merasakan, maksudnya mengalami atau merasakan pandemi bareng-bareng sama temennya di kosan gitu jadinya. Si penghuni asrama ini Mm-mm. gitu, tadinya tuh gak deket satu sama lain, tapi akibat pandemi ya mau gimana, mau Iya. mau jadi deket. Iya. Nah itu yang gue suka tuh, nilai positifnya itu tuh ada tuh di situ tuh yang Karena pertama. kan mereka kan sifatnya sebenarnya Nah. beda-beda kan awalnya. Kayak bertabrakan gitu kan. Iya. Yang satu ada yang kayak si Cici itu yang agak nyentrik itu jeplos-jeplos. Terus yang satu siapa? Yang agak awkward itu, aneh-aneh gitu. Ayu. Ya si Ayu. Iya. Sama yang satu lagi Nai. si Nai itu kan menyendiri gitu kan, dia agak malu-malu awalnya, tapi akhirnya karena mereka pandemi terpaksa di satu kos-kosan itu jadinya makin akrab. Gue yakin nih beberapa dialog tuh ada improve ya. Iya. Iya gak ada. sih? Kelihatan gak sih sebenarnya? Ya Aming sih, banyak kan Aming sama si Yanto ya. Aming sama si Yanto sih. dua karakter yang menurut gue buat kita tuh ketawa ngakak sih. Iya, terkesima sedikit itu sama sedikit trik yang di awal-awal mereka ketemu, si Yanto sama si siapa Iya. namanya Aming? Yonce ketemu. Jadi ceritanya tuh sedikit ceritanya si Yonce itu tukang cuanki kan. Iya. Si Yantonya pengen nelpon. Jadi itu awalnya mereka kayak ngebagi frame-nya jadi dua. Nah gue kira itu beneran di dua tempat yang berbeda. Ternyata si Aming breaking the fourth wall, dia Pindah. menerabas frame-nya itu tengah-tengahnya. Ternyata mereka satu frame cuma diedit doang tengahnya. Itu kreatif ngakak. sih menurut Tapi itu gue. juga ngakak sih, ya kan? Kreatif banget sih. Penulisan skripnya ya kalau menurut gue pribadi sebenarnya nggak begitu rapi. Gitu. Oke. Tapi karena ini komedi jadi ya gue maklumin aja sih. Ya dan menurut gua karena web series juga sih kan, mereka nggak punya waktu sebanyak Iya film sih. layar lebar kan. Jadi mereka harus sebisa mungkin dikemas dalam kurang dari 20 menit. Terkait teknis pengambilan gambar dan lain sebagainya tuh menurut gue udah oke sih. Udah bagus kok. Bagus Udah banget bagus ya. banget. Ada ya maksud gue karena dialognya kuat dan karakternya juga. Ini sebenarnya penting tuh adalah karakter. Poin plus dari web series ini karakternya sih. Yes, gue setuju. Dan walaupun sebenarnya ada tangan bocor sih. Ada Gua ngeliat. ada itu pas kalau nggak salah di Cici lagi senam itu kayaknya yang megang kamera mungkin tangannya masuk gitu ya. Di pojok kiri bawah tuh ada tangannya bocor. Gua nggak nyadar. Di episode 1 tuh yang gue suka, pertama kali gue nonton itu gue bener-bener ngerasa kayaknya web series ini bakal bikin penasaran di mana gitu loh. Setiap karakternya ini punya cerita masing-masing gitu. Yang pertama itu kan Cici di Explore. Iya Cici. Gitu ya. Si Cici ini kocaknya adalah pertama kali match dengan si siapa namanya? Marlo. Itu kelihatan banget, bener-bener jadi episode favorit gua. Baru pertama itu udah dikeluarin pengenalan karakternya Cici, pengenalan karakternya si Yonce, Aming, pengenalan karakternya Yanto, si Dahlianya sendiri yang jeplos-jeplos itu kena banget gitu. Dan semua jokes-jokesnya juga dapat sih. Di episode 2-nya adalah si Ayu gitu. Diceritain di sini Ayu, karakter yang diem-diem aja. Tapi yang gue suka adalah si Ayu ini ternyata dapat kerjaan, nambah relasi juga dari gara-gara dia jadi member Tinder. Baru kepikiran gitu gue juga pas nonton. Ya bisa juga ya, ternyata kita bisa ada kesempatan kerja dari Tinder. Ya kan bisa memperluas networking. Misalkan lu kenalan sama dia, ternyata dia direktur apa, terus tiba-tiba dia butuh apa, lu bisa dimasukin ke perusahaan. Itu keren. Cuma juga. yang kocaknya emang di sini adalah si Ayu itu kerjanya jadi penjaga kebun binatang gitu. Tapi poinnya ya emang ya karena ini komedi ya, tapi kocak aja gitu. Kita juga diliatin di episode 2 di mana si Nai menurut gue paling cakep di sini. Yang paling kalem, paling cakep gitu. Dia akhirnya pengen juga nih jadi member Tinder, di mana mau nambah pertemanan dia dan akhirnya ketemu sama cowok yang kocak banget. Ya pokoknya kalian nonton sendiri lah. Dia itu kocak banget itu. Itu salah satu yang ngebuat gue gila nih di episode 3.
akan ada apa nih ya untuk nemenin di masa Ramadan ini ngabuburit. Iya, ngabuburit jam 5 lagi. Iya, di ininya uploadnya pas banget tuh setiap hari Jumat. Dan durasinya juga mungkin habis kan berapa ya 17 sampai ya 15 sampai 20 di bawah ya. 20 menit lah. Di bawah 20 menit yang itu ngebuat habis kalian nonton ya bisa langsung buka puasa. Mungkin scoring is untuk web series ini kalau gue sih 7,5/10 sih. 8 lah. Yes, 8 8 per ya. 10 lah. Iya. Udah lama juga kan nonton web series. Iya. Ini juga sih sama scoring musiknya. Oh, yes. Kadang tuh dia suka ada irama yang nyamain sama intonasi atau nada dialog dari karakter-karakter itu keren sih menurut gua. Bagus ya maksudnya. Kayak mereka misalnya lagi bersenandung. Nanti scoringnya nyamain gitu. Jadi iramanya cocok banget lah pokoknya. Kalian kalau nonton nyadar deh. Akhirnya di sini gue juga tahu sih kayak Tinder itu kayak beyond dating apps gitu. Lebih di dating apps gitu dan banyak banget di sini yang ditonjolin dan hal menariknya lainnya sih. Kalian bisa tonton di Tinder Southeast Asia gitu setiap Jumat jam 5 sore. Komen-komen review dari web series ini kalau kalian udah nonton. Jangan lupa juga like, subscribe dan komen-komen juga. Dan juga jangan lupa abis ini kita bakal download Tinder juga kayaknya sih buat nyari relasi dan networking. Jujur sih ya. Iya. Banyak sebenarnya banyak apa sudah sih? Terbuka. Sudah benar-benar gitu. Ya, segitu aja ya. Iya. Review untuk web series Asrama Dahlia dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.